selamat siang. Maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya mendapat tugas dari perkuliahan PPK dalam jabatan untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi di kelas saya. Jadi di kelas saya ada permasalahan yang saya ambil. Saya membutuhkan motivasi, saran dari Ibu tentang permasalahan yang ada di kelas. Yang pertama Bu, mengenai minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Menurut Ibu mengapa ya siswa itu kok kurang minat dalam pelajaran matematika? Baik, terkadang siswa itu yang dinamakan pembelajaran matematika itu mereka belum kita sampaikan, guru belum memberi pelajaran, dia sudah rasa diri takut. Tapi dengan adanya itu, kita sebagai guru tidak pernah akan kalah dengan anak yang namanya rendah atau takut matematika, dengan cara membuat alat peraga atau alat yang menyenangkan supaya anak itu ada niat dan motif untuk belajar matematika. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya untuk menjadi referensi saya. Yang kedua ini adalah tentang motivasi belajar siswa masih rendah. Terutama di kelas saya ini motivasi belajarnya siswa itu masih rendah. Menurut Ibu apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Ya, seperti itu. Sebenarnya zaman sekarang ini zaman global, zaman kemajuan ini, ya, memang di rumah anak-anak itu kebanyakan main HP. Sehingga kalau orang tua tidak betul-betul kita itu mendidik atau melihat anak-anak kondisi kita di rumah, jelas kita yang menyampaikan pembelajaran di sekolah atau guru itu akan mengakibatkan anak-anak itu terlena, sehingga rendahnya dari itu banyak bermain seperti itu. Jadi guru harus setidaknya harus membimbing setiap ada pembelajaran, karena di rumah juga tidak semua siswa itu mendapatkan pembelajaran seperti guru yang ada di kelas. Seperti itu. Jawabannya tentang motivasi belajar siswa rendah. Yang ketiga, di sini ada siswa saya yang kelas 5 itu yang sering tidak masuk sekolah. Jadi sering sekali tidak masuk sekolah. Kira-kira apa itu yang menyebabkan siswa itu sering tidak masuk sekolah? Baik. Yang sering tidak masuk sekolah tidak semua kan? Ya, Mungkin ya ada satu dua anak. satu dua. Itu begini, Bu Guru ini yang pertama adanya mungkin jarak dekatnya sekolah. Karena kalau kita lihat dari jarak Surakarta sana menuju ke sini pasti itu ada 2 kilo lebih. Kalau orang tua tidak mengantar biasanya dia malas. Sehingga orang tua harus memang pegang peranan di situ mengantarkan. Jadi yang pertama jarak jauhnya sekolah. Yang kedua memang anak itu mungkin biasanya diajak ke kebun, diajak panen seperti itu. Tidak semuanya toh? Iya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, tadi tentang siswa ya, ini ada beberapa memang siswa saya tidak semua siswa. Iya, Ibu. iya. Terutama memang di daerah Surakarta itu Iya. yang jarang pergi ke sekolah. Yang keempat ini Bu, tentang hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua itu masih kurang. Apa yang menyebabkan susahnya komunikasi guru dengan orang tua ini yang masih kurang? Terkadang susah. Ini juga hampir mirip jawabannya seperti tadi yang perjalanan jauh itu. Orang tua di sini kebanyakan sibuk menganggap bahwasanya saya ini sibuk ke ladang, sibuk berjualan, sehingga anak yang berangkat ke sekolah itu dia selesai dari sekolah ini orang tua sibuk, sehingga orang tua juga bagaimana mau berkomunikasi kalau tidak mempunyai istilahnya ada HP, kadang isinya HP itu yang tidak ada pulsa namanya. Jadi seperti itu, untuk bisanya kita ini bisa berkomunikasi bagus, kita guru harus membentuk paguyuban. Mungkin 1 minggu sekali atau dua minggu sekali kita bisa buang suara di anak-anak, besok kumpul hari Sabtu, sehingga kita bisa berkomunikasi seperti itu. Terima kasih Bu upayanya dan motivasinya tentang hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua. Yang kelima ini permasalahan siswa cenderung pasif. Jadi dalam pembelajaran itu ada siswa saya itu hanya diam, pasif, seperti tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu?
Tidak semua kan? Ya tidak semuanya, Ya, ya, mungkin tidak satu semua. dua. Ada mungkin sekitar 2 atau 3 anak. Ya, begitu. Yang pertama itu dilihat dari keadaan di rumah dulu. Kadang anak juga, kalau anak sudah kelas 5 itu tahu masalah-masalah yang ada di rumah, sehingga guru menyampaikan bidang studi, menyampaikan pembelajaran, perasaannya atau pemikirannya itu ada di rumah sana, sehingga mereka sebenarnya tidak pasif. Jadi guru harus pintar-pintar apa permasalahannya. Guru harus betul-betul melihat kenapa anak ini pasif. Guru harus pendekatan sama murid. Itu saja ya. Mungkin dari Ibu seperti itu kurang lebihnya. Ya, masih ada Ibu. Nah, Masih ada. ya, yang keenam ini tentang rendahnya tingkat berpikir siswa dalam pembelajaran berbasis SWOT atau berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa ini belum mampu berpikir tingkat tinggi. Menurut Ibu apa yang menyebabkan? Ya itu karena sekarang juga zaman global, kita harus seperti guru-guru seperti saya saja ini seharusnya tidak harus mengikuti yang zaman-zaman global seperti itu, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, barang yang seperti ini harus kita pelajari, sehingga anak yang seperti itu mungkin belum menguasai adanya hal-hal yang baru. Jadi itu kembalinya ke guru lagi. Guru memang harus tahu bagaimana supaya anak itu bisa menguasai hal-hal yang seperti itu. Mungkin pembelajaran yang dituangkan di guru itu, guru yang memang harus membimbing seperti itu. Kalau orang tua mungkin hanya mengirimkan. Seperti itu mungkin dari Bu Rin. Baik, terima kasih tentang pembelajaran tingkat tinggi. Yang ketujuh terakhir Bu, di sini kurangnya motivasi guru. Terkadang ya kita kurang motivasi tentang penggunaan teknologi. Menurut Ibu apa yang menyebabkan guru ini kurang termotivasi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Ya, itu nggak semua juga, toh? Ya mungkin seperti saya. Contoh seperti saya, guru-guru yang sudah tua-tua tuh mungkin lihat laptop saja, mungkin sudah lihat kursornya itu sudah goyang-goyang, itu sudah takut. Jadi mau tidak mau juga harus belajar. Saya harus belajar. Seperti sekarang pembelian rapot itu kalau dulu tulis saja, tapi sekarang seperti muridnya tidak suka, guru harus suka, rapot itu harus diketik. Jadi itu adanya zaman, harus mengikuti zaman globalisasi. Begitu guru ini seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas upaya dan motivasinya yang diberikan kepada saya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saya. Mudah-mudahan dari apa yang saya dapatkan, motivasi yang saya dapatkan hari ini, mudah-mudahan bisa saya kembangkan dalam pembelajaran di kelas saya dan bisa mengatasi siswa-siswa yang bermasalah yang ada di kelas saya. Terima kasih Ibu waktunya. Tetap semangat dan harus dikuasai.